Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Arin Kamaulana dari Sosiologi 2018B. Di sini saya akan membahas kajian evaluasi pendidikan di Sekolah SMA Negeri 1 Kota Probolinggo. Sebelum kita membahas kajian evaluasi pendidikan, langkah lebih baiknya kita mengetahui tentang pendidikan. Pendidikan merupakan wujud sistemasi pemikiran manusia menjadi ilmu pengetahuan melalui proses pengenalan turun-temurun. Secara umum, pendidikan ini adalah proses pengajaran suatu pengetahuan atau keterampilan atau kebiasaan satu generasi ke generasi lain di bawah bimbingan seseorang secara otodidak. Pendidikan merupakan proses pembelajaran bagi peserta didik agar mengetahui, mengevaluasi, dan menerapkan setiap ilmu yang didapat dari pembelajaran di kelas atau pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus, proses pendidikan ini terjadi di ruang kelas atau suasana pembelajaran formal, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah akhir. Jadi pendidikan itu lebih banyak dari pendidikan formal. Namun di dalam pendidikan non formal pun banyak, seperti non akademis, mungkin dari sepak bola atau kegiatan olahraga lainnya. Itu merupakan kegiatan non akademis. Terus, definisi evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan untuk mengidentifikasi berhasil atau tidaknya suatu program yang telah direncanakan suatu sekolah. Jadi evaluasi pendidikan adalah kegiatan untuk mengumpulkan fakta-fakta atau bukti secara sistematis untuk menetapkan apakah telah terjadi perubahan pada diri siswa dan sampai sejauh mana perubahan yang terjadi. Melalui kegiatan evaluasi ini, guru akan mengetahui apakah proses pembelajaran yang telah dilakukannya itu memberikan perubahan kompetensi pada siswa. Sedangkan menurut staf lab BEM, kegiatan evaluasi merupakan proses yang menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Dengan demikian, evaluasi memiliki fungsi untuk mengetahui gambaran kondisi siswa dalam proses pembelajaran serta memberikan umpan balik bagi guru berdasarkan hasil kegiatan evaluasi ini. Nah, untuk selanjutnya, perbedaan evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Evaluasi yang pertama ada evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan mengidentifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum. Dan yang kedua ada penilaian. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar. Jadi penilaian dalam program pembelajaran merupakan salah satu kegiatan untuk melihat tingkat pencapaian kurikulum dan berhasilnya proses pembelajaran. Penilaian dalam konteks hasil belajar diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran tentang kecakapan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti
beberapa pelajaran. Serta yang selanjutnya ada pengukuran atau measurement adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Jadi, pengukuran merupakan esensi dari kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan individu ini biasanya berupa kemampuan afektif dan psikomotorik, serta pengukuran ini dapat dilakukan dengan tes maupun non-tes. Dalam proses pembelajaran, guru juga melakukan pengukuran terhadap proses hasil belajar yang berupa angka-angka yang mencerminkan capaian proses dan hasil belajar. Yang selanjutnya adalah tes. Tes adalah cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan kepada siswa pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu sehingga tes ini adalah suatu pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan atau psikologik yang setiap butir pertanyaannya mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Pada hakikatnya, tes ini adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Dengan demikian, fungsi tes adalah sebagai alat ukur. Nah, di sekolah saya ada beberapa tes yang untuk dapat menilai setiap siswa yang ada di sana, sehingga guru itu dapat menempatkan bahwa siswa ini dapat melampaui atau mencapai target di mata pelajaran ini atau di non-akademisnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada sasaran evaluasi. Nah, sasaran evaluasi ini yang pertama ada input untuk seorang siswa atau pelajar. Dalam input ini terdapat kemampuan yaitu bagaimana seorang siswa ini dapat mencapai target atau kemampuan yang telah guru berikan. Kemampuan ini dapat dilihat dari sebuah tes atau proses menilai guru terhadap siswanya. Yang kedua ada kepribadian. Yang ketiga sikap dan intelijensi. Yang kedua ada transformasi, yaitu kurikulum, metode dan cara penilaian, sarana pendidikan, sistem administrasi, dan guru dan staf. Nah, di sini adalah program di mana sekolah memberikan transformasi untuk siswanya, sehingga dari sini kegiatan belajar mengajar dapat tersusun dengan baik dan efektif. Yang ketiga ada output yaitu sebuah tindakan dari sekolah yang memberikan fasilitas sehingga memudahkan siswa untuk berproses belajar dengan mudah.
Selanjutnya ada bentuk-bentuk tes. Yang pertama, tes lisan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada siswa, dan siswa juga harus menjawab langsung pertanyaan. Jadi di sekolah SMA 1 Probolinggo itu, di sekolah saya yang dahulu, terdapat tes lisan untuk mengetahui perkembangan siswa. Jadi guru telah mempersiapkan sebuah pertanyaan di mana siswa harus dipanggil satu-satu untuk maju ke depan untuk melakukan ujian tes lisan tersebut. Itu dilaksanakan pada saat UTS biasanya, sehingga guru dapat mengetahui bagaimana perkembangan siswa secara motorik dan dapat memberikan nilai yang bagus untuk siswanya. Yang kedua ada tes tulis. Tes tulis merupakan tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis. Setiap soal berdasarkan rumusan indikator yang ada dalam kisi-kisi. Di SMA 1 juga terdapat tes tulis. Tes tulis ini setiap bulannya terdapat satu. Setiap mata pelajarannya terdapat satu dalam satu bulan, sehingga apa yang ada di kurikulum atau RPP yang dijelaskan selama satu bulan itu, guru mengadakan tes untuk mengetahui siswanya dapat memberikan penjelasan tentang materi tersebut, dan apakah siswa itu menangkap materi tersebut yang telah diberikan oleh suatu guru. Yang ketiga ada tes praktek. Tes praktek menuntut jawaban peserta didik dalam membentuk perilaku, tindakan, ataupun perbuatan dengan keterampilan yang bersifat motoris terhadap materi. Biasanya ini dilakukan pada saat menjelang UAS. Tes praktek ini biasanya ada dari olahraga, IPA, terus bahasa Indonesia, terus hampir semua mata pelajaran ini melakukan tes praktek, karena tidak hanya teori materi saja yang siswa dapatkan, tetapi siswa diwajibkan untuk menjalankan materi untuk melakukan praktek, sehingga materi dapat masuk ke dalam pikiran mereka, pikiran siswa, dan menjalankannya dengan praktek, sehingga guru melakukan penilaian terhadap siswa dengan mudah. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.